Indonesia kena tarif dagang Amerika. Tapi gimana jadinya jika Indonesia sebagai negara yang mungkin dianggap nggak ada apa-apanya gitu ya, melakukan counter atau serangan balik kepada Amerika? Menarik ini. Ini bukan sekedar pertanyaan yang ngaco, apalagi ngarang-ngarang. Tapi kali ini serius. Ini pilihan yang sulit, yang akibatnya mungkin bisa dirasakan oleh kita semua. Membalas apa yang dilakukan AS mungkin bisa jadi kepuasan buat kita gitu. Ya, seperti nunjukin inilah kekuatan kami. Walaupun kemungkinannya bisa aja kan disuanin tentara Amerika. Tapi apakah langkah balasan itu tindakan berani untuk kedaulatan negara atau malah jadi langkah nekat yang bikin ekonomi kita makin hancur? Jadi di video kali ini gua bakal ngomongin gimana jadinya jika Indonesia ngebalas tarif pajak AS. Mari kita bahas. Sebelum kita ngebayangin gimana kalau Indonesia membalas, kita flashback dulu sebentar tentang keputusan Amerika naikin pajak impor ini. Sebenarnya keputusan Amerika buat naikin pajak impor ini nggak terjadi secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Ini itu bagian dari cerita yang sebenarnya lebih panjang. Sebuah strategi yang sering dibungkus dengan alasan seperti keamanan negara, melindungi industri dalam negeri, atau biar neraca perdagangan nggak terlalu timpang buat Amerika tentu saja. Ya, alasan-alasan klasik kayak gini mungkin kedengaran masuk akal, terutama bagi warga Amerika yang dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi teman-teman, kita itu hidup di akhir zaman, di mana semuanya itu saling terhubung. Barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu dibuat pakai barang-barang ataupun bahan-bahan ataupun komponen-komponen dari banyak negara. Jadi kebijakan naikin tarif impor atau pajak impor kayak gini tuh kayak kita misalnya lempar batu ke kolam, terus ada orang mancing. Negara yang barang-barangnya kena pajak bisa jadi harga barangnya jauh lebih mahal di pasar Amerika. Jadi tentu saja lebih susah buat mereka bersaing dan akibatnya pabrik di negara itu bisa saja tutup dan orang-orang bisa kehilangan pekerjaan tentu saja. Tapi efeknya juga nggak berhenti di situ aja teman-teman. Konsumen di Amerika sendiri juga bakal ngerasain harga-harga barang yang mereka beli dan mereka pakai sehari-hari jadi lebih mahal. Karena apa? Karena pabrik-pabrik di Amerika yang butuh bahan baku atau suku cadang impor dari negara-negara yang kena pajak juga ikut susah. Oleh karena itu, biaya produksinya juga jauh lebih mahal alias membengkak. Jadi keputusan satu negara buat narikin tarif impor dampaknya itu bisa jadi ke seluruh dunia. Ya, orang-orang yang mau invest juga jadi ragu-ragu, pasar saham bisa aja jadi goyang, nggak bisa aja tapi udah goyang, dan ekonomi dunia bisa aja hancur. Nah, disinilah posisi Indonesia jadi menarik. Walaupun kekuatan ekonomi kita ya jelas nggak sebesar Tiongkok ataupun gabungan dari negara-negara Eropa yang punya kekuatan lebih buat nawar atau bahkan membalas, tapi kita juga bukan cuma sekedar negara kecil yang bisa diabaikan begitu aja. Mengingat hubungan dagang Indonesia dan Amerika itu seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, bahwa kita butuh Amerika dan Amerika butuh Indonesia. Oke, anggap saja Indonesia karena merasa dirugikan atau mungkin didorong oleh rasa solidaritas sesama negara ASEAN gitu misalnya ya, memutuskan buat pasang pajak balasan ke barang-barang dari Amerika. Apa ya kira-kira bakalan terjadi? Pertama, kita harus jujur lihat perbandingan kekuatan ekonomi Indonesia sama Amerika Serikat. Ya, tahu sendirilah ya, perbandingan ukuran ekonomi Amerika, jumlah uang yang berputar di sana, dan pengaruh pasar mereka itu jauh-jauh banget di atas Indonesia. Dan di dalam perang dagang langsung seperti ini, apalagi kalau sifatnya saling balas, perbandingan ukuran ini ya bisa jadi sangat-sangatlah penting. Semisal Indonesia naikin pajak buat produknya Amerika kayak Apple, kedelai, mesin-mesin, atau bahkan pesawat. Siapa yang paling kena dampaknya dari hal ini? Ya tentu saja pasti pengusaha Amerika yang jual barang ini ke Indonesia. Tapi perlu diingat teman-teman, seberapa besar sih pasar Indonesia buat seluruh ekonomi Amerika? Ya mungkin nggak sebesar dampak kehilangan pasar Amerika buat seluruh ekonomi Indonesia kalau sampai Amerika memutuskan buat ngebales lebih keras lagi.
dan kemungkinan Amerika buat membalas lebih keras, inilah yang mungkin berbahaya gitu. Amerika punya senjata yang lebih banyak. Mereka bisa aja ngebalas tindakan Indonesia dengan naikin pajak lebih tinggi lagi buat produk-produk andalan Indonesia, misalnya seperti baju, sepatu, barang elektronik, ataupun minyak sawit dan lain-lain. Atau mungkin mencabut fasilitas keringanan bea masuk yang selama ini udah bikin beberapa produk dari kita murah, mudah, dan terjangkau di sana. Kalau ini sampai terjadi, kemungkinan produk-produk kita bersaing dengan harga pasar Amerika bisa aja jadi hancur, dan jutaan orang yang kerja di pabrik-pabrik ekspor bisa aja terancam kehilangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi kita yang lumayan bergantung sama ekspor bisa jadi ya terpukul keras gitu. Kenapa nggak ekspor ke negara lain saja? Pertanyaan yang menarik sih. Sekarang kita coba lihat dari sisi lain. Apakah keputusan Amerika buat naikin pajak ini adalah langkah tanpa risiko buat mereka sendiri? Atau justru ini bisa jadi senjata makan tuan? Ya, jawabannya sangat-sangatlah mungkin ini adalah pedang bermata dua, teman-teman. Pertama, seperti yang udah gue bilang, bahwa akibat kenaikan pajak ini, rakyat dan pabrik-pabrik di Amerika sendiri kena getahnya. Harga barang jadi lebih mahal, inflasi bisa aja naik, dan ini bisa bikin daya beli orang Amerika tentu saja menurun. Kedua, kalau yang ngebalas bukan cuma satu negara kecil, tapi banyak negara sekaligus, termasuk mungkin kelompok kuat kayak Uni Eropa atau negara besar kayak Cina, dampaknya buat ekonomi Amerika itu bisa lumayan berasa loh. Misalnya seperti penjualan hasil tani, mobil, produk-produk teknologi yang datangnya dari Amerika bisa aja kehilangan pasar penting secara bersamaan dalam waktu semalam mungkin. Ketiga, ini bisa aja mendorong negara-negara yang jadi targetnya Amerika buat makin cepet gitu cari pasar lain dan ngurangin ketergantungan sama dolar Amerika ataupun pasar Amerika. Ya mungkin dalam jangka panjang ini bisa saja melemahkan dominasi ekonomi Amerika di dunia ini, teman-teman. Jadi apakah ini senjata makan tuan buat Amerika? Mungkin ya iya, tapi nggak secara langsung bikin ekonomi mereka juga ambruk gitu besok kakinya ya. Tapi ini jelas banget strategi yang berisiko tinggi yang bawa akibat negatif. Bahkan buat Amerika itu sendiri. Ya hitung-hitungannya mungkin lebih buat kepentingan politik di dalam negeri Amerika buat jangka pendek daripada memikirkan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Amerika mungkin ngerasa cukup kuat buat nahan dampaknya sambil berharap kalau negara-negara lain bakal nyerah ataupun nggak ngebalas sama sekali. Kalau ngebalas secara langsung kayaknya terlalu berbahaya. Tapi kalau diem saja juga rugi dong. Berarti kita harus cari jalan yang mudah, aman, dan tentu saja nggak merugikan kita, yaitu dengan mengorbankan negara lain. Yang pertama, negosiasi. Walaupun susah dan belum tentu berhasil juga, usaha buat ngobrol baik secara langsung berdua dengan Amerika maupun lewat forum dunia seperti WTO atau bareng-bareng sama negara ASEAN seperti yang saat ini sedang diupayakan, mungkin harus terus dicoba gitu. Mencoba buat lobby-lobby ke Amerika kayaknya bisa saja berhasil. Cuma ya udah pastilah ya Amerika bakal minta yang aneh-aneh, teman-teman. Kedua, mencari lapak lain selain Amerika. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia kan udah gabung ke BRICS gitu ya. Mungkin kita bisa lah kirim-kirim barang ke lapak negara-negara anggota BRICS. Tapi jelas itu bukan tanpa risiko ya teman-teman. Amerika mungkin saja bisa marah ke kita. Karena apa? Karena BRICS juga menjadi salah satu masalah mereka di perekonomian dunia ini. Ketiga, membuat pasar dalam negeri lebih kuat. Ya, pasar dalam negeri yang kuat bisa aja menahan guncangan ekonomi, mendorong orang-orang buat belanja di dalam negeri, bantu UMKM, dan jaga supaya daya beli masyarakat nggak terus-terusan turun. Itu juga mungkin bisa sangat membantu untuk saat ini. Keempat, membuat produk Indonesia lebih bagus dan berkualitas. Mungkin bisalah memperkuat daya saing atau daya beli masyarakat Amerika supaya memilih barang-barang dari Indonesia buat dibeli gitu. Ya mungkin dengan barang kita menjadi pilihan satu-satunya warga Amerika karena berkualitas, bukan nggak mungkin barang-barang dari Indonesia malah di-ban dari Amerika. Kelima, melawan bersama-sama dengan negara tetangga. Mungkin ini bisa banget buat dilakuin. Dan kemarin-kemarin juga beritanya lagi diupayain sama pemimpin-pemimpin ASEAN deh kalau nggak salah, buat mengcounter balik Amerika.
Jadi menurut gua keputusan buat mengkonter balik bersama-sama bisa jadi pukulan buat Amerika. Mengingat balasan tarif dari Cina saja udah lumayan membuat Amerika ketar-ketir. Nah, apalagi ini misalnya coba. Dan menurut gua dan juga menurut sebagian orang Amerika gitu, keputusan Pak Trump ini itu sebuah keputusan yang bisa dibilang terburu-buru dan sangat-sangatlah sulit dipahami alias why. Jadi buat Pak Trump, Pak pinjam dulu 100 Pak. Oke, mungkin itu aja yang mau gua sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gua masih menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gua Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya.